Shalom jemaat Tuhan, senang saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan sekalian melalui program pemahaman Alkitab secara online di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita sampai di Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-35, di mana perikop ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bicara tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, dan yang kedua bicara tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah, mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama belajar di dalam perikop Lukas 14 ayat 15 hingga yang ke-35 ini. Nah, sebelumnya mari kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhannya. Nah, Lukas 14 ayat 15 hingga yang ke-24 berbicara tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat yang ke-15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.'" Ayat yang ke-22. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Lalu ayat yang ke-25 berbicara tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25 berbunyi demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.'" Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan
selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan kita. Nah, jemaat Tuhan sekalian, melalui perikop ini ya, ayat 15 sampai 35 dari Lukas pasal 14, saya akan mencoba untuk membahas mulai dari introduction ya, pengantarnya. Lalu kita belajar untuk melihat makna asli dari dua perikop ini ya, bisa dikatakan tentang dua hal perumpamaan. 15 sampai 24 berbicara perumpamaan tentang orang yang berdalih, dan yang ke-25 hingga 35 di dalam tuntutan mengikuti Yesus, semua harus dilepaskan. Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan tentang orang yang membangun menara dan juga orang yang raja yang akan pergi berperang. Lalu dikaitkan dengan bicara garam. Nah, lalu dari makna asli ini kita akan mencoba menjembatani atau membangun konteksnya agar kita bisa mendapati relevansi di dalam kehidupan kita masa kini. Lalu kesimpulan yang bisa kita pelajari bersama-sama dari perikop Lukas 14, 15 sampai 35 ini. Nah, jemaat Tuhan, kita akan melihat bersama-sama pertama-tama ya, ayat 15 sampai 24 ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari adegan perjamuan makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi yang di ayat 1 sampai 24 yang minggu lalu kita telah belajar bersama-sama. Nah, di dalam perikop ini ada 3 bagian ya, di dalam peristiwa perjamuan makan malam di rumah seorang pemimpin dari orang Farisi itu, kita melihat ada pertama mujizat penyembuhan orang yang sakit busung air, lalu dilanjutkan tentang perihal kerendahan hati, dan di dalam meresponi tentang bicara kerendahan hati dan juga respon dari seseorang yang mengatakan, oh alangkah baik ketika kita disambut dalam kerajaan surga tersebut di ayat yang 15. Nah, Tuhan Yesus meresponi dengan memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lalu di dalam ayat yang ke-25 sampai yang ke-35 adalah merupakan bagian awal dari panggilan untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh akan makna pemuritan atau akan arti konsekuensi yang harus dilakukan ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, bagian ini sesungguhnya berdekatan dengan inti dari perjalanan Yesus ke Yerusalem dan merangkumkan pergeseran penekanannya dari konfrontasi Yesus dengan para pemimpin Yahudi, lalu beralih menjadi persiapan-persiapan yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebelum kepergiannya, yaitu untuk disalib, mati, dan bangkit. Ya, jadi ayat 25 ini merupakan sebuah pergeseran penekanan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari sebelumnya konfrontasi dengan para pemimpin Yahudi, sekarang mulai beralih kepada sebuah persiapan yang harus dilakukan Yesus dan juga sebuah nasihat yang harus juga dilakukan oleh murid-muridnya, persiapan murid-muridnya ketika murid-muridnya harus mengikut Yesus, gitu ya. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dan konsekuensi yang juga harus dihadapi. Nah, kita melihat pertama-tama akan makna asli ya, atau bicara tentang arti daripada perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 15 sampai 24 ini. Ya, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nah, jemaat Tuhan, melalui perumpamaan ini sesungguhnya Yesus ingin memberikan sebuah peringatan kepada bangsa Israel. Nah, perumpamaan ini merupakan respon dari Tuhan Yesus dari pernyataan seorang tamu yang berbicara mengenai berkat bagi orang yang duduk di meja perjamuan kerajaan surga. Bisa jadi pernyataan yang diajukan oleh seorang tamu ini mungkin bermaksud untuk menghilangkan ketegangan
dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang terjadi di dalam perjamuan makan tersebut. Nah, maksudnya bisa jadi tamu ini berkata, ya meskipun kita berbeda, akan tetapi bukankah lebih baik jika kita semua merasakan berkat relasi dengan Allah, itu ya ketika nanti Allah mempertegas lagi pemerintahannya. Nah, orang-orang yang kelihatannya akan mendapatkan berkat oleh karena ya memang kami sudah keturunan umat pilihan Allah, akan lebih berbahagia kan pada nanti akhirnya kami akan menikmati berkat di kerajaan Allah. Itu sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengatakan justru mungkin tidak akan mendapatkannya. Ya. Nah, maka meresponi pernyataan salah seorang tamu tersebut, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang 3 orang yang berdalih ketika orang itu mendapat undangan untuk masuk di dalam sebuah perjamuan besar dari sebuah tuan rumah yang kaya dan juga yang sangat penting. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa perjamuan yang diadakan oleh seorang tuan rumah ini adalah sesungguhnya sebuah perjamuan yang sangat penting, di mana tidak semua orang bisa datang dengan semaunya. Ya, perjamuan yang penting, di mana orang yang diundang atau tamu undangan itu harus menggunakan undangan dan harus mengkonfirmasi kedatangannya. Ya, dan tidak menghadiri undangan penting seperti ini merupakan sebuah penghinaan bagi tuan rumah yang mengadakan perjamuan dan yang memberikan undangan. Nah, cerita ini lalu dilanjutkan dengan 3 orang atau bisa dikatakan 3 undangan yang sebelumnya bisa jadi mengatakan dia bisa hadir, namun ketika dikonfirmasi ternyata tidak datang dengan alasan-alasan yang bisa dikatakan pada waktu itu mungkin alasan yang masuk akal di dalam konsep atau paradigma orang-orang pada waktu itu, yang dimana orang pertama memberikan sebuah alasan untuk harus pergi melihat ladang yang baru saja dibelinya untuk mengesahkan status jual beli ladang tersebut, ya kan? Pembelian sebuah tanah atau ladang itu juga merupakan sangat penting, ya. Beda dengan hanya sekedar membeli sebuah nasi atau sebuah makanan, maka pembelian ladang itu memang menjadi suatu transaksi yang sangat penting, bukan? Sampai hari ini pembelian tanah, jual beli tanah juga perlu keseriusan, lalu perlu juga dilihat dengan hati-hati karena pembelian itu dibeli juga dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Nah, bisa jadi Bapak Ibu bahwa orang itu kan bisa nanti memeriksa ladangnya yang baru dibeli itu nantilah setelah perjamuan dan sebagainya. Tetapi ini menggambarkan tentang keprioritasan. Jadi orang lebih merasa lebih penting ini ladang daripada harus pergi ke dalam perjamuan ini. Melihat bahwa kepemilikan ladang aset tanah ini jauh lebih penting, jauh lebih mendesak daripada pergi ke perjamuan sang tuan rumah ini. Nah, orang yang kedua, dia beralasan juga dia baru membeli 5 pasang lembu. Itu kan yang dimana 5 pasang ternak ini juga harus diperiksa terlebih dahulu. Pembelian ternak itu menandakan bahwa ia juga adalah orang kaya yang memiliki tanah 2 atau 5 kali lebih banyak daripada tuan tanah pada umumnya. Ya. Nah, tentu saja orang juga bisa memeriksa keadaan ternaknya setelah perjamuan itu. Tetapi kembali keinginan dan prioritas untuk menyelesaikan bisnis, dia merasa bahwa prioritas ini bisnis ini, baru beli 5 lembu nih. Kalau tidak diperiksa dulu kan nanti kalau keboblok istilahnya, kebujuk kan eman, rugi. Jadi merasa bahwa lembu ini rugi, lebih berharga daripada datang ke perjamuan itu. Sehingga akhirnya membuatnya mungkin harus, ya tidak jadi datang lah. Kan? Nah, orang yang ketiga lalu beralasan bahwa ia baru saja menikah. Nah, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat kadangkala orang baru menikah boleh dan bisa dibuat pengecualian untuk melakukan tugas-tugas yang penting. Ya. Nah, sedikit informasi tambahan ketika berkaitan dengan orang ketiga ketika baru menikah. Kenapa sih kok baru menikah? Kenapa sih kok tidak pergi perjamuan bersama dengan istrinya? Ya. Karena bisa jadi dalam perumpamaan ini berbicara kadang-kadang
mungkin perjamuan besar itu hanya bicara mengundang para pria, ya. Nah, orang yang ketiga ini mengundurkan diri karena istrinya bisa jadi tidak bisa ikut hadir. Nah, lalu setelah tiga undangan itu merespon dari undangan dari tuan rumah itu, pelayan itu kan akhirnya memberitahukan kabar itu kepada tuan rumah mengenai pembatalan kehadiran di saat-saat terakhir itu. Nah, tuan rumah menjadi murka kan, diceritakan, lalu dia juga dalam dilema gitu kan. Dilema dalam artian apakah lebih baik menunda pesta untuk mencari lebih waktu yang lebih baik di mana para undangannya bisa datang semua, tapi makanan sudah ada dan sudah terjemahkan mubasir gitu kan. Atau pestanya tetap diadakan sajalah daripada tidak ada yang makan, ibaratnya kalau di dalam perumpamaan perjamuan ini. Maka sang tuan rumah itu memutuskan pesta tetap terus harus diadakan sesuai jadwal yang sudah dia tetapkan. Maka dia menyuruh pelayannya untuk keluar lalu mengundang orang-orang yang dikatakan miskin, cacat, buta, lumpuh gitu ya. Yaitu kelompok yang sudah juga pernah disebutkan di dalam Lukas 14 ayat 13. Nah, ini sesungguhnya berbicara bahwa Allah akan mengundang semua orang dalam perjamuannya, termasuk orang-orang yang pada umumnya di zaman Tuhan Yesus hidup itu orang-orang yang dikucilkan. Itu orang yang miskin, cacat, buta, lumpuh, gitu kan. Di mana perumpamaan ini sebenarnya berbicara bahwa meja perjamuan kerajaan surga itu harus terisi penuh. Nah, dengan kehadiran tamu-tamu pengganti atau yang diundang kedua kali ini, ruangan itu pun mulai dipenuhi orang. Tetapi dikatakan masih ada tempat tersisa. Nah, maka sang tuan rumah lalu mengutus pelayannya kembali pergi ke pinggir kota, ke jalan perlintasan dan perbatasan. Ia menyuruh pelayannya itu untuk memaksa semua orang yang ada itu untuk datang ke pestanya. Orang-orang ini mungkin pasti tidak dikenal dengan tuan rumah itu sebelumnya. Bahkan dari kata orang lain sekalipun, tuan rumah itu bersikeras menyelenggarakan pesta perjamuan yang dipenuhi undangan. Nah, inilah bagian yang paling penting dari perumpamaan tersebut, yaitu orang-orang yang diundang pertama kali kan adalah orang-orang Israel. Dan di mana meskipun bangsa yang diundang pertama kali itu tidak mau datang, waktu kedatangan kerajaan sudah tiba dan perayaan akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Dengan kata lain, meskipun orang-orang Israel itu banyak alasan untuk menunda panggilan, akan tetapi kedatangan kerajaan surga itu sudah ditetapkan dan tetap terus akan datang sesuai dengan rencana. Menolak undangan perjamuan itu ya akan hilang, di mana perjamuan itu juga akan diberikan untuk orang-orang yang mungkin bagi bangsa Israel orang-orang yang tidak layak atau dikucilkan. Kan ya, yang dimana orang-orang yang dulu dianggap tidak akan diundang di dalam perjamuan kerajaan surga justru akan mendapat undangan. Nah, perumpamaan ini menggambarkan berkat Tuhan itu juga menyebar pada orang-orang yang membutuhkan di Israel. Meskipun berada di barisan awal, Israel tidak bisa hadir di perjamuan yang pertama, di mana benar-benar akan menjadi yang terakhir. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan orang yang berdalih, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika orang-orang itu berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus selalu menceritakan tentang syarat konsekuensi mengikut Dia. Suatu syarat konsekuensi yang sangat berat, itu kan yang kalau tidak dipahami dengan hati-hati bisa menjadi salah paham. Memang mengikut Tuhan Yesus atau bicara menjadi murid Tuhan Yesus atau dengan kata lain pemuridan bukanlah hal yang mudah. Tetapi pertanggungjawaban kita kepada Allah dan beratnya tugas itu mengharuskan kita untuk memahami komitmen yang dibutuhkan agar kita dapat berhasil menjadi murid-muridnya. Nah, Yesus meminta mereka untuk menilai, gitu kan, dan untuk menimbang, memikirkan dengan masak-masak tentang syarat atau apa yang
butuhkan di dalam pemuritan itu. Ya, atau Tuhan Yesus menginginkan mereka untuk menyadari syarat yang dibutuhkan agar dapat menempuh jalan pemuritan bersama dengan Tuhan Yesus. Intinya, pemuritan yang berhasil adalah yang menempatkan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan. Kita perlu menimbang, kita perlu berpikir masa-masa, nah ibaratnya menghitung harga yang harus dibayar untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan perjalanannya. Digambarkan di dalam perumpamaan yang nanti kita lihat seorang yang akan membangun menara. Kan? Nah, yang penting dari perikop ini bicara tentang pimpinan Tuhan Yesus dan kehendak Tuhan Yesus ada sesungguhnya menjadi tumpuan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepadanya dan hidup kita menampilkan nilai-nilai kehidupan yang memuliakan Allah. Yesus mengatakan hal ini, perumpamaan ini kepada orang banyak yang sedang berduyun mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Tidak seperti perkataan sebelumnya di dalam Lukas pasal 9 yang hanya ditujukan kepada murid-murid. Ya. Di mana sesungguhnya di sini berbicara bahwa Yesus tidak mau menutup-nutupi persyaratannya bagi orang-orang yang mau mengikut Dia. Karena Ia ingin melihat keputusan kita dan kemudian memberitahu akhir cerita dari perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan kepada semua orang betapa banyaknya persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikut Dia. Yesus harus menjadi yang sulung dan utama, dan mereka harus siap mengidentifikasi diri dengannya dan penderitaannya. Bisa jadi mereka akan dikucilkan oleh orang Yahudi yang menolak Dia, atau mungkin mereka yang diasingkan dan dianiaya. Pemuritan merupakan jalan yang sulit dan tidak pernah mudah. Di saat mereka mempercayai Yesus, itu berarti menerima Dia sebagai jawaban atas perjalanan keselamatan, termasuk jalan yang berat di dalam pemuritan. Yesus langsung pada intinya, di mana dikatakan jika ada yang ingin mengikut Dia, ia dikatakan ia harus membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Latar belakang dari pernyataan ini dan kekuatan retorisnya sangat penting dipahami dengan benar, karena kalau tidak, kita bisa salah di dalam memahami. Nah, gagasan atau pernyataan Tuhan Yesus ini bukan berarti kita harus membenci keluarga atau kehidupan kita. Tetapi, tatkala ketika mulai dibandingkan dengan Yesus, atau mungkin bila kita harus terpaksa memilih, maka kita haruslah memilih Yesus. Dengan kata lain, kata ini bisa menjadi less love. Jadi, kasih kita kepada Yesus harus yang terutama. Atau dengan kata lain, kita harus mengasihi Yesus melebihi dari siapapun atau apapun juga. Terlebih lagi di dalam konteks abad pertama, bagi sebagian orang ketika memutuskan untuk mengikut Yesus sama dengan memutuskan untuk melawan keluarga. Orang-orang yang lebih mencintai keluarganya sendiri mungkin tidak akan pernah memikirkan mengikut Yesus. Atau mungkin ketika mereka berduyun-duyun, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, bisa jadi mereka undur dan tidak jadi mengikut Yesus. Mereka yang lebih mencintai kehidupannya sendiri juga tidak akan pernah memikirkan untuk mengikut Yesus. Ya, jadi bisa jadi orang-orang banyak ini berduyun mengikut Yesus karena sesungguhnya hanya untuk self benefit gitu ya, karena melihat mujizat, karena melihat hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Maka ketika orang-orang banyak mengikut Yesus, Yesus memberikan sebuah respon yang sangat berat, ya, konsekuensi mengikut Dia. Ya, Tuhan Yesus tidak menutup-nutupi, tapi Dia menceritakan, ya, bahwa mempercayai Yesus berarti juga di dalam beberapa kesempatan kita atau mereka juga harus siap untuk menjadi martir. Orang-orang harus memahami apa yang harus mereka korbankan. Untuk memperjelas maksudnya, Yesus menggunakan dua perumpamaan. Yang pertama,
tentang seseorang yang akan mendirikan menara di tanahnya atau di sebuah kota. Pembangunan menara tersebut membutuhkan banyak biaya, dan ia harus yakin bahwa proyeknya mampu ia selesaikan. Jadi, yang terbaik baginya membuat estimasi budgeting, kira-kira begitu ya. Estimasi biaya terlebih dahulu, budgeting, sebelum ia mulai membangun. Betapa malangnya jika pembangunannya itu mangkrak di tengah, ya, atau dimulai tapi tidak bisa diselesaikan karena tidak cukup uang. Nah, kita semua juga mengetahui kan bahwa proyek pembangunan yang sudah dimulai akhirnya mangkrak karena kekurangan dana, sehingga akhirnya menjadi bangunan-bangunan mangkrak yang ada. Bukankah itu juga kita berkata betapa sia-sianya bangunan yang baru setengah jadi itu. Nah, Yesus juga menjelaskan maksudnya dengan gambaran orang-orang yang lewat lalu mencemooh bangunan yang belum selesai itu. Dengan kata lain, agar dapat membangun pemuritan yang berhasil, kita perlu merefleksi diri dan betul-betul menggumuli dengan sungguh-sungguh. Pemuritan bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara otomatis dan gampangan. Tidak ada kesaksian positif dalam perjalanan kita dengan Tuhan yang bisa kita sampaikan jika segala resikonya tidak benar-benar dipertimbangkan. Lalu perumpamaan yang kedua juga bicara menggambarkan seorang raja yang akan pergi berperang, bahwa dia harus betul-betul mempersiapkan kekuatannya. Raja macam apa yang pergi berperang tanpa sumber manusia yang unggul, kan itu sama saja dengan bunuh diri dan konyol. Dia harusnya duduk dulu, ya, menyusun strategi, memikirkan strategi dengan benar-benar apakah ke pasukan yang dia miliki itu 10.000 orang itu betul-betul bisa mengalahkan 20.000 tentara musuh, atau dengan kata lain satu orang pasukan bisa enggak menghabisi 2 orang di hadapannya. Kalau enggak bisa atau kemungkinannya sangat kecil, ya akhirnya lebih baik dia bernegosiasi, mengirim delegasi bernegosiasi untuk mengadakan perdamaian. Nah, demikian juga kata Yesus, mereka yang ingin menjadi muridnya harus membuat penilaian semacam itu, di mana mereka harus bernegosiasi berdamai dengan Tuhan. Ia memiliki 2 pilihan. Ia bisa memilih jalan hidupnya sendiri dan akibatnya tentu melawan Tuhan. Dan kita tahu bahwa manusia selamanya tidak bisa menang melawan Tuhan. Atau dia bisa melakukan pendekatan yang lebih bijaksana dengan berdamai dengan Allah atas dasar kemurahan hati Tuhan. Nah, pilihan kedua ini berarti memberikan apa yang menjadi hak Allah dan kemudian mengikut Dia. Tuhan merindukan murid-murid yang benar-benar bersekutu dengannya. Menyerahkan segalanya berarti mengakui bahwa Tuhan memiliki hak atas seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai murid berarti kita belajar memahami keinginan Tuhan dalam setiap aspek tersebut. Di awal perjalanan, mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa perjalanan ini melibatkan segala-galanya. Tetapi kemudian kita dapat mengambil bagian dalam perjalanan tersebut dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan memiliki akses atas segala sesuatu yang kita miliki. Lalu Yesus memberikan peringatan terakhir di dalam, setelah dia menceritakan 2 perumpamaan ini, berbicara perumpamaan tentang garam. Garam akan sangat bernilai dan akan sangat berguna bukan ketika garam itu asin. Tapi ketika garam itu tidak asin, maka tentu garam itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Garam itu akan dibuang. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kita juga pernah belajar baik melalui KTP atau PA tentang perumpamaan tentang terang dan dunia dan tentang garam. Ya, di mana sesungguhnya pemahamannya juga tidak jauh berbeda atau sama ya. Bahwa garam itu kalau tidak asin ya tidak ada fungsinya buat apa, gitu kan? Maka akan dibuang.
Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah bisa membuang murid yang tidak secara total memenuhi panggilan mereka. Artinya, pendisiplinan atau hukuman bisa saja didatangkan Tuhan meskipun harus mengorbankan nyawa. Pemuritan membutuhkan dedikasi dan fokus yang tidak asal-asalan atau tidak main-main. Dan Allah sangat peduli akan perjalanan hidup murid-muridnya. Zaman yang berbeda akan menghasilkan cara hidup yang berbeda pula. Karena kini tidak semua orang harus menderita seperti orang Kristen di abad pertama, bukan? Namun perbedaan tersebut tidak mengubah kebutuhan untuk berjalan bersama Tuhan dengan setia, fokus, dan totalitas. Yesus ingin semua murid yang berjalan bersamanya memahami harga yang harus dibayar dan dengan teguh tetap berada di jalur tersebut. Nah, setelah kita boleh memahami makna asli dari dua perikop ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekarang kita belajar untuk menjembatani konteks, ya, dari konteks pada waktu itu atau bicara pembaca mula-mula dengan nanti pembaca di masa kini, gitu ya. Atau dengan kata lain membangun konteks itu bicara kita bisa memahami gap-nya, gitu ya. Apa yang Alkitab katakan pada waktu itu dengan apa yang Alkitab juga katakan pada waktu sekarang. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ya, yang juga menjadi relevan sampai hari ini. Kan? Nah, maka kita melihat perumpamaan tentang orang yang berdalih, poinnya adalah tentang posisi dan waktu dalam rencana Tuhan. Orang Yahudi adalah pihak pertama digambarkan yang seharusnya menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kerajaannya, tetapi mereka menolaknya. Kan? Siapa orang Yahudi sampai hari ini? Bisa jadi di bawah saya dan juga mungkin kita semua. Yang dimana kita merasa, oh aku sudah so pasti selamat gitu ya, karena nenek moyangku sudah orang Kristen. Tapi jangan-jangan justru kita tidak menerima dan kita menolak undangan tersebut. Ya, nah kita juga penting memperhatikan kita tidak boleh mengabaikan akibat jika kita menolak undangan Yesus untuk bergabung bersamanya menikmati kebaikan yang Dia tawarkan. Ketika Ia mengundang kita duduk di meja perjamuan penyambutan dan pengampunan ilahi, saya dan saudara betul-betul kita harus menerimanya. Jangan sampai kita merasa, oh aku sudah fine kok, oh aku sudah menjadi orang Kristen sejak sebelum lahir. Jadi otomatislah selamat meskipun aku tidak menerima Yesus. Wah sudahlah, ya. Jadi keselamatan bukan bicara bisa diwariskan atau diturunkan. Penting untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan boleh menerima undangan itu dan tidak mengabaikan atau menganggap remeh tentang anugerah. Nah, sesungguhnya tidak ada klaim kedekatan dengan Tuhan Yesus yang akan menolong kita, gitu ya. Oh, aku dekat kok, kenapa? Karena dari nenek moyangku sudah Kristen, jadi no problem, gitu kan. Kita penting untuk mengalami perjumpaan pribadi itu, atau dengan kata lain, kita penting untuk datang sendiri ke meja perjamuan. Menolak berarti kehilangan semua perayaan. Orang-orang yang diuntungkan karena penolakan Israel akan Yesus, gitu ya, yang dimana digambarkan orang-orang non-Yahudi yang kini diundang ke pesta itu. Daftar orang yang diundang belakangan menjadi perumpamaan tentang kekekalan, karena kelompok orang tersebut masih diundang dan datang ke pesta tersebut. Kerajaan akan diisi oleh orang-orang dari latar belakang yang beragam dan kalangan yang lebih luas, bukan yang mungkin dibayangkan sebelumnya. Nah, penolakan Israel menjadi kesempatan menunjukkan anugerahnya kepada dunia. Duduk di meja perjamuan berarti menerima tawaran keselamatan dari Yesus. Jadi konteksnya itu ya, perumpamaan ini bicara tentang anugerah yang diberikan itu tidak hanya untuk orang keturunan secara gen Israel, tetapi juga kepada seluruh dunia. Bahkan mungkin orang-orang yang dipandang sebelah mata dikucilkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, dengan kata lain, kita sadar di hadapan Tuhan sesungguhnya kita adalah orang-orang celaka dan kita harus datang dengan kerendahan hati dan dengan ucapan syukur karena kita adalah orang-orang yang diundang belakangan.
Lalu di dalam perikop segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus ini yang berkaitan dengan perumpamaan orang membangun menara, raja yang tidak pergi berperang, gitu ya. Kita perlu melihat bahwa perbedaan di dalam konteks ini bahwa perkataan Yesus itu diucapkan dalam periode awal kekristenan dan bukan sekarang ketika banyak orang hidup dalam budaya pasca Kristen atau dalam budaya keluarga yang sudah Kristen. Memilih mengikuti Yesus lebih sulit daripada sekarang. Meskipun sesungguhnya sebenarnya sekarang pun juga jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan mereka yang hidup di budaya Kristen yang mendominasi dunia barat 50 hingga 250 tahun yang lalu. Dengan kata lain bahwa mengikuti Yesus itu jangan dipikir, oh gampang karena semua keluargaku Kristen kok. Oh gampang karena aku sudah lahir dalam lingkungan Kristen. Belum tentu menjadi lebih mudah. Bisa jadi malah jauh lebih sulit. Pada masa Yesus dan generasi-generasi awal setelah Yesus memutuskan untuk mengikut Yesus biasanya berarti harus menghadapi penolakan, cemoohan, dan tekanan, dan juga aniaya. Nah, saat itu tidak ada yang tidak mempertimbangkan dengan serius ketika mengambil keputusan tersebut. Saat ini, banyak orang menganggap diri mereka Kristen hanya karena mereka hidup dalam budaya Kristen, ya yang sudah mengakar atau sudah lahirnya dalam komunitas orang-orang Kristen. Meskipun ada yang memuji orang percaya, siksaan seperti abad-abad awal mungkin siksaan fisik dalam maksudnya tidak terjadi pada konteks dunia kita yang sekarang yang mungkin jauh lebih toleran. Ya, sisi lain pilihan untuk mengikut Yesus sama dengan pengucilan. Tetapi bukan berarti lalu ayat ini tidak berlaku sampai hari ini. Inti panggilan mengikut Yesus itu masih sama, bahwa menjadi murid Yesus berarti harus mengutamakan Tuhan Yesus dari segalanya. Tuhan ingin menjadi prioritas utama dan juga prioritas satu-satunya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk memahami bagaimana prinsip ini bekerja di dalam kehidupan, membutuhkan interaksi kita dengan firman Tuhan, doa, keterlibatan kita juga di dalam komunitas yang sehat, yang akan menguatkan kita berjalan bersama Yesus dan mendengarkan Allah melalui semua cara yang disediakannya bagi kita murid-muridnya. Panggilan untuk menjadi murid dan mengutamakan Yesus ini adalah sebuah panggilan yang tidak lekang oleh waktu. Artinya bahwa panggilan Yesus ini sampai sekarang tetap masih sama, ya, derajat tingkat totalitas konsekuensinya juga berlaku sampai hari ini. Perikop ini pertama-tama ditujukan untuk membahas realitas pemuridan sebagai sebuah perjalanan yang panjang. Orang-orang bertumbuh di dalam pemahaman dan penerapan mengenai arti penting memprioritaskan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jika kita jujur, sebagian besar dari kita tahu bahwa Tuhan terus-menerus menuntut banyak dari hidup kita. Kita akan semakin menemukan area baru dalam kehidupan yang perlu diperhatikan untuk juga mau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita terlibat di area-area tersebut, kita tidak akan pernah benar-benar mencapai kesempurnaan sebagai murid Kristus. Selama kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan selalu belajar dan kita akan selalu tetap terus belajar merefleksi diri, mengintrospeksi diri, dan belajar untuk melepaskan hawa nafsu, keinginan ego sendiri, dan belajar untuk memprioritaskan Tuhan Yesus. Ya, seringkali mungkin kita lamban untuk melepaskan kendali atas kehidupan kita dan menyerahkan kepada pimpinan Tuhan Yesus. Yesus tidak mengajarkan tentang bagaimana kita bisa menjadi sempurna agar bisa diselamatkan. Keselamatan adalah oleh anugerah, dan anugerah Tuhan adalah sumber kekuatan yang memungkinkan dan memampukan kita menjadi orang yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya.
Kita tidak memperbaiki kesalahan agar kita berkenan kepadanya, melainkan berpaling kepadanya agar ia dapat memulai pembaharuan atau renovasi yang dia inginkan di dalam kehidupan kita, yang mentransformasi terus dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari kita boleh belajar tentang bagaimana mengikuti Tuhan Yesus dan bagaimana pentingnya untuk memprioritaskan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, di dalam arti yang sebenarnya, seorang murid adalah orang yang terus-menerus mengalami pembaharuan dan terus-menerus harus mau belajar. Seorang murid yang baik memahami bahwa pembaharuan tidak akan pernah tuntas, tapi tetap terus ada di dalam kehidupan. Ia juga menyadari bahwa kadangkala pembaharuan berarti menghancurkan yang sudah ada sebelum mulai membangun yang baru. Membangun kembali seperti yang Tuhan lakukan ini tidak selalu mudah atau menyenangkan. Tetapi sebagaimana tujuan pembaharuan pada umumnya, hasil akhirnya akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perumpamaan di dalam Lukas, ya, sekarang kita masuk di dalam apa sih relevansinya untuk kehidupan kita saat ini. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang perumpamaan orang-orang berdalih, itu tentang deskripsi tragis tentang kesempatan yang terlewatkan. Ada banyak orang Israel yang melewatkan berkat yang diberikan karena mereka gagal memahami pentingnya undangan yang datang pada mereka. Bisa jadi orang Israel yang digambarkan itu adalah saya, dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang melewatkan berkat yang diberikan. Karena mungkin kita merasa, sudah pastilah kita selamat karena kita kan sudah lahir dari keluarga Kristen. Ya, tapi satu hal juga, kesempatan untuk kita boleh ikut di dalam perjamuan Tuhan atau ikut di dalam janji pengharapan keselamatan itu sampai hari ini masih tersedia. Ya, kesempatan untuk kita boleh duduk dan berbagi berkat Allah di dalam kekekalan, bicara tentang anugerah itu juga sampai hari ini masih diberikan dan ditawarkan. Ya. Nah, dari respon kita ketika anugerah itu ditawarkan, kita juga harus melihat bahwa tidak boleh ada yang menghalangi atau tidak ada yang merasa lebih penting. Anugerah keselamatan itu yang terutama, melebihi dari sekedar bicara aset kepemilikan. Kayaknya kalau dunia ini menawarkan itu kayaknya lebih penting, ya. Enggak. Apakah kita karir atau kekayaan apapun, kesehatan atau apapun, sesungguhnya itu tidak ada yang lebih indah dan lebih penting daripada anugerah. Melalui perumpamaan ini kita melihat bahwa anugerah keselamatan, undangan untuk boleh berdamai dan mengalami Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, tidak dengan murkanya tapi dengan kasih-Nya, itu terindah dan tidak ada yang bisa sama. Ya, mungkin kesempatan kita bisa kaya jaya memiliki tanah di sana sini, tetap itu tidak sebanding dengan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi. Dengan kata lain, kita di dalam hati dan pikiran kita harus melihat bahwa anugerah keselamatan itu penting. Itu harus kita terima dan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, nah, kita juga harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita tidak berasumsi, nggak apa-apa kok, buktinya saya tenang-tenang gitu, buktinya aku nggak setia ikut Tuhan Yesus, ya ada hukuman, so fine-fine saja, gitu kan. Nanti aja kalau aku sudah tua, kalau sudah aku mau mati, nanti aku sadar aku baru bertobat, aku baru minta ampun, aku baru datang pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena jangan-jangan kita tidak menyadari dan kita tidak punya kesempatan di menit-menit terakhir. Karena kita tidak tahu kan apa yang terjadi di 1 detik ke depan. Gitu kan? Dengan kata lain saya bisa katakan begini. Money can buy life support, but money cannot buy a life. Ya. Nah, money can buy
a very expensive watch, but money cannot buy time. Uang mungkin bisa membeli jam yang paling mahal, paling akurat sekalipun. Tetapi uang tidak bisa membeli kehidupan dan waktu-waktu kita di depan, bukan? Nah, maka penting untuk kita memahami agar kita jangan ntar besok aja lah, ntar kalau aku tua gitu ya, aku tak datang pada Tuhan Yesus, setia mengikut Tuhan Yesus, belajar firman-Nya, nanti aja lah. Sekarang aku ini lagi sibuk nih, sibuk berdagang, sibuk berusaha ini pas lagi tinggi-tingginya nih, cuan-cuannya pas lagi baik-baiknya, ini lagi kesempatan ini, kan new normal. Wah ini lagi pemulihan ekonomi, ini kesempatan ya. Akhirnya kita bekerja dan lupa Tuhan. Akhirnya kita mementingkan hanya sekedar kekayaan jasmani dan kita lupa untuk setia mengikut Tuhan. Itu bisa jadi kita menolak panggilan untuk senantiasa belajar firman Tuhan, senantiasa mengikut Tuhan. Semakin hari justru sungguhnya kita semakin keras hati. Bukan nanti kan sadarlah kalau sudah mau tua, kalau sudah tidak ada apa-apa, nanti aku baru datang pada Tuhan Yesus. Ya. Itu ibarat kita sedang mempersiapkan bunga yang layu untuk kita berikan pada firman Tuhan. Semakin lama, sesungguhnya malah kita semakin keras hati, semakin kita mati rasa terhadap firman Tuhan. Sombongan dan merasa benar inilah yang harus diwaspadai karena ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan menghargai orang yang rendah hati dan merasa miskin di hadapan Dia. Orang yang menyadari kebutuhan dan posisi mereka di hadapan Allah adalah orang yang akan dipilih oleh-Nya. Pertanyaan pentingnya bukanlah mengenai kapan kita diundang, melainkan apakah kita datang ketika kita diundang. Bukan bicara kapan, tapi apa respon kita, apakah kita meresponi ketika kita mendengar berita ini. Dengan anugerahnya, Tuhan terus memberikan kesempatan pada kita jika mungkin kita merasa, oh saya sibuk, ya. Tapi Tuhan terus berkemurahan untuk terus mengingatkan kita, mengundang kita untuk datang ke perjamuan. Ya, ingatlah jika ada yang menolak, yang lain akan datang. Ingatlah pada akhir kehidupan dalam kekekalan, yang rugi bukan Tuhan, melainkan orang-orang yang melewatkan perjamuan itu. Inti perumpamaan ini, Yesuslah yang memberikan undangan, Yesuslah yang menganugerahkan undangan dan meletakkan dalam hati kita. Tapi juga penting untuk kita mau meresponi dengan menyambut itu dengan sungguh-sungguh. Berkat bukanlah bicara fungsi dari pengabdian atau semangat belaka. Pengabdian harus disertai dengan pengetahuan dan respon terhadap pribadi yang dipilih Allah. Karena gagal mencermati realitas ini, penolakan orang Yahudi yang digambarkan sebagai tamu yang diundang sebelumnya berakibat tragis dalam kesempatan yang disediakan. Mereka pikir silsilah keturunan dan predikat sebagai umat pilihan Allah sudah cukup. Yesus menjawab bahwa posisi sebagai orang yang mula-mula diundang itu tidaklah cukup. Mereka yang diundang harus memilih untuk hadir di perjamuan itu. Jadi artinya bahwa bicara bahwa betul keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan pada kita, bukan karena usaha kita. Tetapi ketika anugerah itu sudah diberikan, kita perlu juga meresponi. Maka Rasul Paulus juga mengatakan kita juga harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jika kita hanya, ya penting kan anugerah kan, bukan usahakan, ya islah, aku percaya Yesus, lalu kita tidak ada mengusahakan atau bertobat, lalu belajar untuk merubah hidup kita, ya gambarannya mungkin sama dengan kita merasa fine, kita pasti selamat tanpa harus ada perubahan hidup. Ya, nah penting gitu ya. Kita belajar dari perumpamaan orang berdalih ini, ketika mereka menolak, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk duduk di meja perjamuan tersebut dan mendapatkan berkat. Betapa tragisnya bila kita mendengar tentang berkat anugerah tersebut, tetapi melewatkannya ketika waktunya tiba. Karena kesempatan bisa jadi
Tidak ada yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ketika berbicara tentang mengikut Yesus, ya, syarat harus mengikut Yesus, pertanyaan yang fundamental atau yang sangat dasar dan penting mengenai mengikut Yesus atau mengenai pemuritan adalah mempertimbangkan hubungan pemuritan dengan iman. Bagi Yesus sudah jelas bahwa pemuritan membutuhkan refleksi dan fokus. Itulah sebabnya hanya orang-orang yang bersedia memikul salib yang dapat menjadi murid. Jika kita tidak dapat menempuh jalan penolakan yang sudah dilalui Yesus, maka sesungguhnya kita belum siap mengambil perjalanan iman yang diminta Yesus. Yesus memanggil kita untuk membangun relasi dengan Dia, bukan hanya sebuah keputusan belaka. Sebagai seorang pelajar, seseorang murid menjalin relasi dengan Yesus dan terlibat dalam proses pembelajaran itu seumur hidup. Ya. Nah, Paulus menyebut perjalanan itu sebagai ketaatan oleh karena iman, yaitu gaya hidup yang diharapkan dari orang-orang yang menerima Injil. Apakah saya menyerahkan semua aspek kehidupan saya pada Tuhan, harta, keluarga, bahkan hidup saya sendiri? Apakah saya benar percaya bahwa Ia akan memelihara hidup saya? Bisa saja kita menjawab bahwa kita sudah memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus, padahal kita hanya memberikan apa yang rasa kita bisa serahkan. Atau ya mungkin separuh-separuh kita pikir, tapi hal ini kayaknya saya harus pegang. Ya. Apakah betul kita sudah totalitas menyerahkan kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memelihara kita dengan caranya? Seringkali kita tidak tahu betapa besar sebenarnya harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, misalnya, seseorang memutuskan untuk melayani Tuhan secara full time. Dan bisa jadi keputusan itu berarti bahwa keluarga mereka akan bisa jadi hidup berkekurangan dan atau tidak berkelimpahan seperti sebelumnya. Atau dibanding ketika mereka memanfaatkan kemampuan dan pendidikan mereka di dunia sekuler. Pengorbanan tersebut bisa dipahami sebagai bentuk kasih kepada Yesus yang melampaui kasih pada keluarga. Meskipun orang tersebut yang melayani full time bisa tetap terus berharap bahwa jemaat akan memperhatikan keluarganya. Terkadang keputusan untuk mengikut Yesus berarti menolak mendukung anggota keluarga yang keputusannya mungkin tidak bermoral di hadapan Tuhan. Bersikap seperti ini mungkin menyakitkan tetapi perlu. Artinya kita menolak melibatkan diri dalam relasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, artinya bahwa ketika kita berangkat dari keluarga yang tidak mengenal Kristus dan kebenaran firman-Nya, dan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, ya, bisa jadi kita akhirnya tidak lagi mengikuti cara hidup agama keluarga kita sebelumnya. Mungkin bisa jadi kita tidak lagi melibatkan diri di dalam ritual-ritual keagamaan yang di hadapan Tuhan ketika kita tahu bahwa itu sebenarnya tidak berkenan. Atau bisa jadi ini berbicara bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita harus belajar dan berani menasihati saudara, kerabat, atau teman yang terlibat di dalam sebuah perzinahan. Ya, dengan cara yang menegur, konfrontatif, tetapi penuh kasih tentunya, yang bisa jadi konfrontasi yang menyakitkan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tetap tidak berkenan dengan perbuatan perzinahan. Bisa jadi kita harus membahas sebuah perilaku yang tidak baik, perilaku yang toksik, ya, dengan seseorang yang dimana kita bisa menghadapi resiko, mungkin kita dibenci, mungkin kita diilo-ilono, kita bahkan malah difitnah, dan kita tidak bisa punya relasi berkomunikasi dengan orang itu lagi atau berteman. Ya, mungkin tindakan-tindakan itu dipandang sebagai tindakan kasih kepada Tuhan di atas keluarga atau teman. Padahal ironisnya maksud kita sesungguhnya adalah untuk mengasihi keduanya.
atau mengasihi Tuhan, ya, tapi juga mengasihi orang tersebut. Kadangkala orang-orang tidak mengerti mengapa pelayan Tuhan tidak menikahkan orang di gereja dalam keadaan tertentu juga. Ya, terkadang ini merupakan pilihan untuk setia kepada Yesus dan mewakilinya dalam dunia yang gelap dengan penuh iman daripada menutup mata terhadap hal-hal amoralitas. Menikahkan pasangan yang secara terang-terangan hidup bersama sebelum pernikahan berarti berpura-pura bahwa Tuhan tidak tertarik dengan kehidupan moral. Ini adalah tanda bahaya alam dunia yang penuh godaan ini. Kebijakan gereja ketika menekankan kehendak Tuhan untuk mengampuni dan meminta pasangan itu untuk hidup terpisah hingga mereka menikah dan lalu tidak menikahkan mereka di gereja tapi mendoakan, gitu ya. Itu juga bukan hal yang mudah. Bisa jadi kita dianggap suci, bisa jadi kita malah dimusuhi. Tapi penting untuk kita memperkuat pemahaman tentang standar moral Allah, ya, tentang pentingnya untuk kita mau berubah di dalam mengikut Yesus. Jangan ya mengikut Yesus tapi hidup duniawi, hidup kedagingan juga tetap terus jalan. Tidak bisa seperti itu. Ya, salah satunya ketika hari ini merasa bahwa hidup seks bebas sebelum menikah itu lumrah, apalagi kalau di dunia barat, di dunia budaya barat merasa lumrah, padahal di hadapan Tuhan itu tidak. Nah, penting untuk kita mengingatkan dan bagi diri kita juga mengingat bahwa standar moral kebenaran Allah itu tidak bisa diturunkan atau dikompromi. Kadang-kadang bersikap jujur juga berarti berani membuktikan kejahatan orang ketika semua rekan di kantor mungkin menganggap kita sebagai sebuah orang pengadu yang gitu. Mempertahankan kesetiaan di tengah-tengah tempat kerja yang menganggap kejujuran sebagai hal yang relatif bisa juga menyulitkan kita. Memilih sejalan dengan Tuhan dan tidak sejalan dengan rekan sekantor bisa jadi sangat menyakitkan dan sangat tidak mudah. Nah, maka Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini dari perikop yang kita pelajari, apa sih yang bisa kita simpulkan? Ketika kita melihat perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, ada 5 hal yang coba saya simpulkan. Bahwa pertama, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan berasal dari sekedar keturunan atau silsilah. Perlu untuk kita tidak menunda-nunda panggilan ilahi untuk menerima panggilan anugerahnya dan menjadi muridnya. Kesempatan tidak selalu datang. Bisa jadi kita melewatkan dan tidak pernah lagi mendapatkannya. Ketika kita sadar, kita sudah terlambat. Ya, kita sudah berakhir hidup kita. Ingatlah, kesempatan itu tidak selalu datang. Yang kedua, lalu juga berbicara tentang mengikut Tuhan Yesus. Harga yang harus dibayar. Menjadi murid Tuhan Yesus tidaklah selalu mudah. Mengikut Yesus dan ikut memikul salibnya bisa berarti bahwa orang dekat dan teman tidak selalu memahami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Terkadang mereka tidak mau mendukung dan malah melakukan hal yang menyakitkan. Pemahaman kita mengenai menghitung harga yang harus dibayar hanya teori belaka, sampai kita benar-benar mengalaminya sendiri. Namun ketika kita sudah memikirkan resikonya, akan siap ketika saat ini. Artinya bahwa namun ketika kita sudah memikirkan resikonya dan kita mau menjalani, Tuhan akan menyiapkan dan Tuhan akan memampukan kita. Sesungguhnya kita dengan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah bisa siap dan kita tidak akan pernah bisa mampu. Jadi gambaran perumpamaan itu siapa yang bisa menyelesaikan menara, yang memampukan, siapa yang bisa memimpin raja itu bisa menang. Kalau dikaitkan dalam kehidupan kita bahwa nanti Tuhan yang akan menyiapkan ketika saatnya tiba, Dia yang akan memampukan kita. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dan berpaling padanya untuk mendapatkan hikmat ketika tiba waktunya bagi kita untuk memilih Tuhan daripada diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, atau mungkin bahkan keluarga dan juga harta. Nah, sampai di situ Bapak Ibu saudara sekalian pemahaman Alkitab yang boleh bisa saya sharingkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga mengundang untuk kita bisa mengikuti pemahaman Alkitab. Kita jadi perkaya kembali, semakin diperkaya melalui pemahaman Alkitab kita secara on-site dan juga melalui live streaming pada nanti jam 5:30 sore ya, Selasa
8 Februari 2022 jam setengah 6 sore yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Ya, bisa datang ke gereja di Jalan Raya Dharma Harapan PF1 atau juga bisa mengikuti melalui live streaming kita di YouTube channel. Saudara bisa mengetik aja di bit.ly/YouTube-GIASBY. Nah, saudara nanti bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk kita boleh menutup rangkaian pemahaman Alkitab secara online kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh belajar bersama-sama melalui perikop Lukas 14, 15-35 ini. Kami mohonkan Tuhan tetap terus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh meresponi anugerah Tuhan, kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, dan bahwa bagaimana kami di dalam mengerjakan anugerah keselamatan itu, kami boleh memprioritaskan Tuhan yang terutama. Tolong kami Tuhan, ketika kami di dalam realitas hidup ini untuk tetap terus belajar mengharapkan dan mengandalkan Tuhan Yesus menjadi pribadi yang terutama dan menjadi Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami, tolong juga hamba-Mu ini dan juga setiap orang yang boleh diberkati melalui pemahaman Alkitab ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita berjumpa di dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.